بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولا kami bagiannya dari suri maupun kami pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para hadirin, sahabat dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama telah menjalankan kewajiban kita yaitu salat isya berjamaah. Dan setelah sholat isya kita lanjutkan dengan ta'lim yang sudah biasa kita lakukan setiap 2 pekan. Pada hari ini kita bahas tentang pasal istijabah wajib. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu bersama kita awali dari kita buka dengan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Hari ini Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka halaman 5. Faslun wal istijabah. Halaman 5. Faslun wal istijabah. Kita baca dulu ya. Kita ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istijabu wajibun minal qawli wal ghaiti wal afdalu yastanjiya bil ahjari summa بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار يمكي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما الأفضل ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها بالصخراء ويجتنب البول والغائط بالماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط
wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastaqbiluhuma. Kita artikan sekarang. Faslun, ini satu pasal menjelaskan tentang istinja. Istinja itu kalau bahasa Indonesia sebut bersuci, bersih. Kalau orang Sunda mah artinya mobe. Kata orang Sunda mobe. Kata orang kita mencebok. Itu istinja namanya. Membersihkan kotoran atau najis setelah melakukan goib atau baul. Baul itu sebutnya kencing. Kalau goib artinya buang air besar. Ya, jadi bahasa Arabnya buang air besar, goib. Bahasa Arabnya kencing, baul. Baul kencing. Ada lagi yang lebih halus lagi bahasanya. Kalau kencing masih terlalu vulgar. Apalagi buang air besar juga termasuk vulgar. Supaya nggak begitu terlalu vulgar, ada bahasanya diganti. Lebih sopan, lebih enak nyebutnya. Apa? Bukan. Ini bahasa baru. Kalau kita mau kencing bilangnya satu. Kalau buang air besar, dua. Itu enak banget. Ada yang nanya nih, mana dulu? Satu. Maksudnya mau kencing. Kalau dua, kalau mau buang air besar mana? Mau dua, ya. Dua itu maksudnya buang air besar. Itu bahasanya. Banyak bahasanya, ada yang kasar, ada yang halus. Biasa kita nyebut BAB, ya, bisa juga ya. Ada yang kasar lagi, merah, kencing merah. Kurang enak kedengarannya. Itu tadi yang satu lemes. Mau dua. Kalau izin saya mau dua dulu. Kalau yang paham nyebut begini aja nggak usah disebut pakai lidah. Mana? Maksudnya untuk mana? Mau tahu satu kencing. Nah ini yang kemudian Allah setelah melakukan baul maupun istinja itu langsung istinja, bersihin. Hukumnya istinja setelah baul atau setelah goib itu hukumnya wajib. Jadi wajib kita baul, wajib kita istinja setelah baul, setelah goib. Bahasa Arab dan dikit-dikit belajar. Ya, pakai bahasa Arab itu boleh. Tapi belum yang ngerti. Mau mana? Mau goib? Ya, keren. Mau ngapain? Mau goib? Goib belum mau berak. Keren bahasa Arab. Lagi ngapain saya? Lagi goib. Ya, itu pakai bahasa Arab dikit apa? Viralkan, ramein bahasanya. Goib dengan baul. Hukum yang istinja setelah ba'ud, setelah goib atau setelah goib itu wajib. Gimana nggak dikatakan wajibnya? Karena ini kaitannya dengan
bersuci kaitannya dengan sholat. Nantinya kalau kita sholat kan wajib hukumnya bersih dari najis. Sholat tidak akan sah kalau masih ada najisnya. Makanya harus dibersihkan semua najis-najisnya. Ngebersihin najis itu hukumnya wajib. Baik mau sholat maupun nggak mau sholat, tetap istinjanya wajib. Ini hukumnya dulu deh. Yaitu wal istinja wajibun minal qawli wal ghaib. Hukumnya istinja itu wajib bagi orang yang setelah buang air kecil dan setelah buang air besar. Kalau kita mau ambil afdol, istinja itu pakai apa? Macam-macam caranya. Bisa istinja dengan air, bisa istinja dengan batu, bisa juga istinja dengan alat yang lain. Banyak, kalau yang sekarang apalagi. Kalau tidak ada air diganti dengan tisu. Jadi pakai tisu juga boleh istinja. Atau pakai kain-kainan. Kalau nggak ada kain-kainan, nggak ada tisu, pakai apa? Cari daun-daunan. Pakai daun boleh. Tapi jangan yang kecil daunnya. Daunnya yang besar. Ya, itu kalau memang tidak ada air dan tidak ada batu. Nah, utamanya gimana kalau kita mau istinja? Wal afdolu ayat saja bil ahjari sumayut yuhabil mani. Paling utamanya kalau kita mau istinja, pertama pakai batu dulu. Pakai batu, baru setelah pakai batu pakai air. Sumayut yuhabil mani. Jadi dua-duanya dipakai. Pakai batu juga, pakai air juga. Itu utamanya. Kalau dalam kitab fikih yang lain, kalau pakai batu minimal batunya ganjil jumlahnya. 3 pakai batunya. 5, 7, 9. Jadi sunnahnya 3 batunya. 1 juga boleh, karena 1 juga ganjil. Dan batunya pun harus suci. Bukan batu yang udah ada najisnya, yang bersih, yang suci dicuci dulu, dibersihin, dijemur. Kalau udah bersih, kering, baru boleh dipakai istrinya, pakai batu. Ya. Ini jarang kita pakai nih, jarang kita praktekin istrinya pakai batu. Ya, kayaknya aneh banget istrinya pakai batu. Nah, setelah pakai batu selesai, baru pakai air. Baru pakai air. Sumayuha bil mani. Gimana kalau kita pakai air doang? Atau pakai batu aja? Boleh. Wa yajuzu ayat tasirah alma. Wa yajuzu, dan boleh hukumnya. Yajuzu namanya boleh. Ayat tasirah untuk meringkas bil almain atas air. Artinya diringkas cukup dengan air saja juga boleh. Ini memang sudah biasa. Kita ini isinya pakai air, nggak dibarengi atau tidak didahulukan dengan batu, langsung pakai air isinya. Itu boleh, dan itu biasa bagi kita. Hanya pakai air saja. Atau kalau nggak pakai air,
yang ada batu, ya udah pakai batu cukup. Ada salah satu ahjarin, batunya minimal 3 batu. Kalau cuma pakai batu aja, nggak pakai air, batunya harus 3 yunkia bihina mahala, yang sudah dibersihkan dari tempat yang untuk disisiakan dengan batu itu. Nah, itulah cara ataupun alat untuk isinya. Boleh pakai air saja, boleh pakai batu saja. Utamanya air, batu dan air. Kalau dua-duanya dipakai, batunya dulu baru pakai air. Itu berarti ada 3 cara ya isinya itu. Nah, kalau batu enggak ada, air tidak ada, kan kita nggak selamanya ada air. Kadang-kadang susah mendapatkan air. Yang di batu juga susah. Nah, intinya pakai apa? Ya, tadi boleh pakai tisu. Kayak kita di pesawat, itu yang disiapin tisu. Walaupun air juga siap, tapi kebanyakan tisu aja. Ya udah pakai tisu. Istinya, atau pakai alat yang lain boleh, yang penting bersih, najisnya hilang. Secara mutlak memang tidak akan bersih kalau tanpa air. Kalau keadaan darurat, keadaan yang memang terjepit, sudah tidak ada lagi air, tidak ada lagi batu, ya udah pakai tisu saja. Kondisinya darurat, kalau ada air udah pakai air. Itu istrinya yang memakai alatnya. Baina aradal iktisar ala ahadihima al-mawqul. Kalau menginginkan diringkas antara air dan batu, maka mau afdol, pakai air yang lebih utama. Artinya kalau dibandingkan antara pakai air saja dengan pakai batu saja, ya tentu afdolnya pakai air saja, bukan pakai batu saja. Kalau mencari afdolnya, kita memilih nih pakai air atau batu nih, lebih utamanya pakai air. Lebih utama lagi tadi pertama, batu juga, air juga. Dan itu tentang istinja. Ya. Jadi istinja itu sekali lagi hukumnya wajib. Kenapa? Karena berkaitannya nanti dengan ibadah sholat. Sedangkan syarat sahnya sholat harus bersih dari najis. Bisa bersih itu najis bila dia istinja. Kalau tidak istinja, tentu tidak akan bersih. Kebawa sholatnya tidak sah. Kaitannya dengan sholat. Jadi berarti istinja itu sangat amat penting. Di samping itu juga memang istinja itu dilihat dari kesehatan, menunjang kesehatan. Bukan hanya kebersihan, tapi juga menunjang terhadap kesehatan. Kalau orang kalau nggak istinja, habis buang air besar, dia lama-lama jadi penyakit. Kencing aja, buang air kencing aja, nggak istinja, ya jadi penyakit ujung-ujungnya. Makanya kenapa kita laki-laki ini di sunat itu kita. Sunat itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau orang nggak disunat, ujungnya kan masih ada. Ujungnya kan. Kalau disunat kan dipotong ujungnya. Jadi kalau dipotong, membersihinnya itu gampang, nggak ketutupan. Tapi kalau ujungnya itu nggak dibuang karena nggak disunat, itu akan ikut terus najisnya bersarang di ujungnya itu.
lama-lama jadi penyakit, gatal dan lain sebagainya. Begitu hebatnya Islam sampai sedemikian rupa merapikan dan juga membersihkan untuk mensehatkan badan. Pastinya berkaitan dengan sunat dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah istrinya atau masalah haul, itu ada adab-adabnya. Pakai adab, bukan hanya sholat pakai adab, bukan hanya wudu pakai adab, tapi istrinya pun pakai adab, atau buang air besar, buang air kecil pun ada adab-adabnya. Inilah hebatnya Islam, sampai buang air saja pakai adab. Artinya apa? Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan buang air besar, nggak boleh sembarangan buang air kecil. Adabnya gimana? Yang pertama, wayatanibu istiqbal kiblat. Orang kalau buang air kecil, buang air besar, harus menjauhi menghadap kiblat. Artinya nggak boleh buang air besar menghadap muka kita, badan kita ke arah kiblat. Ini adabnya, larian pada adab. Jangan menghadap kiblat kalau kita sedang buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita menghadap kiblat berarti kurang beradab, kurang akhlaknya. Masya Allah. Karena kiblat itu kan ketika kita sholat wajib menghadap kiblat. Saking mulianya kiblat, buang air kecil, buang air besar pun dilarang menghadap kiblat. Atau sebaliknya, was tibbaroha bisofra, membelakangi kiblat. Kalau tadi menghadap ke kiblat, berarti kalau kita mengarah ke sebelah barat, nggak boleh. Atau membelakanginya, menghadap ke sana, itu nggak boleh. Di mana? Di sofra, di tempat yang lapang. Ya, sofra itu apa? Tempat yang lapang. Berarti ini buang air besar di lapangan, di tempat yang terbuka, di tempat yang terbuka. Gimana kalau di dalam rumah kita, di tempat di rumah kita pun kita bikin kamar mandi atau WC. Di rumah pun usahakan arah ininya, apanya? Jangan menghadapkan ke arah kiblat. Apalagi kedepannya itu sejauh 1 meter misalnya. Lewat dari 1 meter, kecuali dekat begini. Ini nggak termasuk mengarah kiblat. Kalau udah lewat 1 meter, itu udah ukuran sofro, luas. Kalau menghadap ke sana, arah toiletnya itu juga dilarang. Tapi kalau sudah bikin dari dulu, jangan dirubah. Ntar pulang dari masjid, pulang ngaji, berubah toiletnya. Lalu arah toilet itu arah kiblat nih. Nggak usah kamar mandinya yang dirubah. Kitanya yang buang air besar mau berubah. Badan kita jangan diarahkan sama, miringin. Toiletnya tetap pada sama kita yang miring. Enggak menghadap atau membelakangi. Saking mulianya kiblat. Yang ketiga, wayat dan ibul baul wa ibil mairokib.
Dan juga harus dijauhi baul dan goib itu fitnah iraqi, di air yang tergenang, air yang nggak berjalan, yang nggak mengalir, itu juga harus dijauhi. Contohnya mana? Air yang tidak sama, air yang tidak jalan atau air tergenang, seperti air empang. Kalau di jalan tuh yang suka habis hujan, jalannya bolong-bolong, ya, karena jelek jalannya, kayaknya banyak tuh kalau hujan. Jangan buang air di situ ya. Air tergenang, nggak jalan, air koyak, ya. Pokoknya air nggak jalan. Kalau airnya jalan, air sungai dan lain sebagainya boleh. Rokim, air yang tergenang airnya, jangan goit dan di situ. Mana lagi yang dilarang? Buat tahta syajaratil musmirah. Nggak boleh buang air besar, buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang buah-buahnya itu berbuah, ada buahnya. Seperti di bawah pohon pisang, pisangnya berbuah nih, udah keluar jantungnya, dia enak aja buang air di sini. Itu nggak ada, nggak bagus. Takutnya nanti pisangnya rasa stroberi. Ini pisang kok wangi amat, oh ada selubuknya itu ternyata. Jadi jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Pisang, durian, rambutan, apa ya yang berbuah, tidak, bawahnya tidak boleh dipakai untuk goit atau tahta syajaratil musmirah. Di mana lagi yang dilarang? Wafil torik, di jalanan. Iyalah, masa mau di jalanan, nggak ketahuan orang nih. Udah gitu kan pasal sendiri di jalanan, banyak orang jalan. Ntar yang lewat gimana? Nginjak, ya kasihan yang jalan. Jangan jalan, jangan buang air kecil pun nggak boleh, apalagi buang air besar di jalan. Kalau jalan kayak begini, jalan yang ramai orangnya, banyak yang jalan. Allah. Di mana lagi yang dilarang untuk buang air? Wadzilli, di tempat yang teduh. Tempat yang teduh itu di bawah pohon yang pohonnya rindang, yang biasa orang pakai untuk istirahat. Kalau ada pohon ini bagus, dahannya, daunnya, sehingga di bawahnya kalau kita mau berteduh. Dan itu dipakai buat orang memang berteduh. Nah, di bawah pohon itulah yang tidak boleh, di tempat yang rindang, apalagi dipakai buat orang istirahat. Itu nggak boleh tuh, buang air kecil, buang air besar. Takutnya orang mau istirahat, senang-senang dulu, ada aroma yang enak. Kayak kita kalau kemana tuh, kebun raya itu pohonnya besar-besar, pohonnya enak, sejuk, adem. Itu jangan di situ. Banyak orang yang buat istirahat, itu dilarang. Dia bawah yang teduh atau yang rindang. Di mana lagi yang dilarang? Wasakbi, nggak boleh buang air kecil, buang air besar, sakbi di lubang-lubang.
lubang semut misalnya. Kan semut suka ada lubangnya itu jangan iseng tuh. Oh kencing ini semutnya banyak di dalamnya. Kata semut banjir, nggak tahu orang kencing. Semut kan makhluk juga, makhluk hidup. Dia juga punya perasaan. Enak kan kira-kira dikencingin. Nggak enak semut juga. Padahal kencingnya bau. Kata semut kencing siapa itu jengkol gitu. Ntar semut ngutuk lagi, dikutuk sama semut kan. Apa kata semut? Kurang ajar, yang ngencingin lubang gua sumpahin biar kagak kencing lagi. Bahaya tuh, bersumpahin sama semut bisa ada kencing lagi. Kalau nggak bisa kencing gimana? Rumah sakit ya. Bisa saja semut begitu, saking marahnya. Jadi jangan iseng ya, iseng maksudnya bukan saja iseng itu mah, lubang sebut ini lubang. Dan ada lagi larangan, banyak larangan ya. Ketika tidak mengair jin, mengair apa? Wala yatakallamu 'alal mauli wal ghaib. Tidak boleh bicara. Takalam itu namanya ngomong. Nggak boleh ngomong kalau lagi buang air. Ngomong nih, ngomong apa aja nggak boleh. Apalagi sambil bacaan, baca sholawat. Asik bernongkrong baca sholawat. Ya Rasulullah. Ya, nggak boleh sambil nongkrong. Kamar mandi sesalam ngomong biasa saja dilarang, apalagi baca sholat, baca Quran, nggak boleh. Harusnya gimana? Ya diem, mulut nggak usah ngomong, nggak usah bicara, diem aja. Selama kita di dalam kamar mandi, selama itu pula jangan ada yang keluar suara, diem saja. Wala yatakallamu 'alal mauli wal ghaib. Gimana kalau seandainya kita lagi di kamar mandi atau di WC, ada yang mengucapkan salam dari luar, wajib dijawab enggak? Assalamualaikum. Oh. Jangan dijawab. Itu menjawab salam di situ mah belum wajib. Jangan jawab, orang lagi goib. Dia jawab lagi. Gimana caranya supaya tahu bahwa di dalam kamar mandi itu ada orang? Cukup kita isyarat saja. Apa isyaratnya? Ngedehem. Assalamualaikum. Itu aja isyaratnya, biar tahu di situ ada orang. Kalau ditanya diem, siapa itu di dalam kamar mandi? Itu aja. Senyum. Jangan jawab saya. Nggak boleh nyebut salah. Saya juga nggak. Kadang katanya ini yang boleh kita menjawab ketika yang manggil kita itu adalah ibu kita. Kalau ibu kita, ibu kandung kita nanya kita, siapa di dalam, boleh menjawab saya mah. Kalau ibu yang nanya, selain daripada ibu nggak boleh. Bapak kita pun nanya nggak boleh. Tapi kalau ibu katanya boleh. Masya Allah, ibu lebih sangat tinggi derajatnya, kalah bapak-bapak. Kalau bapaknya nggak boleh jawab, tapi kalau ibu yang nanya boleh jawab. Selain daripada itu sama sekali tidak boleh
yatakallamu 'alal ghaibi wal batil. Kemudian apalagi yang dilarang? Wala yastakbiru syamsa. Gak boleh juga menghadap matahari. Jadi kalau siang kan ada matahari itu. Ini sama di tempat yang lapang, tempat yang terbuka, matahari ada di sebelah sana, kita menghadap ke sana boleh. Nanti center matahari, jangan menghadap matahari. Wal qamar, jangan juga menghadap bulan kalau malam hari. Kalau malam hari kan ada bulan di sana. Boleh menghadap bulan juga. Wala yastadbiru dan juga tidak boleh membelakangi matahari dan membelakangi bulan. Ya, sama dengan kiblat. Nah, itulah sebut adab-adab dalam buang air besar dan buang air kecil. Segitu hebat dan rapinya aturan agama Islam dalam beristinja, dalam buang air besar dan buang air kecil. Kalau adab-adab ini kita pakai, adab-adab ini kita jalankan, maka kita akan lebih mudah lagi beradab dengan yang lain. Ini sifatnya kan adab dalam seperti ini sifatnya memang kadang banyak orang yang menyepelekan, banyak yang mengecilkan adab-adab. Padahal adab itu lebih penting daripada yang lain. Ya. Jangan sampai sembarangan maksudnya, baik baul maupun qawli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahan adab yang lain, bahkan bukan lagi disebut adab, bahkan jadi hukumnya sunnah. Kalau ini kan buat sunnah tapi ada lagi tingkatan adab itu sunnah. Kalau kita jalankan sunnah-sunnahnya, maka jadi nilai pahala. Ya. Jadi nilai pahala kalau sunnah yang kita lakukan adalah buang air besar, buang air kecil. Sunnah apa? Sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi. Sunnah itu yang dulu dijalankan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Gimana Nabi kalau masuk ke kamar mandi atau buang air besar, buang air kecilnya? Ini penting. Yang pertama, sebelum masuk kamar mandi, yaitu harus disiapkan dulu apanya? Alas kaki. Jadi baiknya kalau kita masuk WC pakai alas kaki. Sendal jepit siapin di depan kamar mandi. Jadi ketika kita nongkrong kita pakai sendal jepit, itu bagus. Kenapa kita harus pakai alas kaki? Karena kaki ini ada pori-porinya. Kalau kita langsung nginjek ke WC-nya itu, takut ada banyak bakteri, banyak yang akan menjadi penyakit masuk ke kulit kita. Dan bagusnya disiram dulu kaki kita. Sebelum nongkrong kakinya disiram dulu. Dan sebelum itu masuk kamar mandinya pun harus didahulukan kaki kirinya. Jadi kaki kiri dulu, baru nyusul kaki kanan. Sebelumnya juga baca doa. Nabi mengajarkan masuk kamar mandi baca doa. Gimana bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu ajaran Nabi. Jadi kalau kita baca itu ada nilainya. Berarti kita mengamalkan sunnah Nabi.
kalau kita sebelum masuk baca doa itu dan langsung dilangkahkan kaki kiri. Nabi itu ngajarin masuknya melalui kaki kiri dulu. Itu namanya sunnah, bukan lagi adab. Di atas adab adalah sunnah. Baca doa dan langkahkan kaki kiri. Usahakan juga kepala kita pakai apa nih? Bukan pakai bench, pakai penutup lah. Kepalanya jangan dibuka ininya, pakai penutup kepala apa aja, pakai penutupnya apa aja, bukan pakai peci aja. Bisa pakai topi, bisa pakai handuk, bisa pakai kain, yang penting kepalanya kita tutupin kepala kita. Kalau lagi nongkrong, ya, jangan terbuka. Jadi bawahnya pakai alas kaki, atasnya pakai penutup kepala. Ini sama juga penting kita. Kemudian kalau kita buang air besar, itu sunnahnya nongkrong. Buang air kecil pun sunnahnya nongkrong, bukan diri. Diri itu tidak disunahkan, yang sunnahnya nongkrong, bukan duduk juga. Beda duduk yang nongkrong beda. Kalau duduk mau gini duduk nih, kalau nongkrong beda. Gimana nongkrongnya? Nah, nih maksudnya nongkrongnya itu kaki kanannya di depan, kaki kirinya di belakang. Bukan sama begini. Kanannya depan, kirinya di belakang. Ya. Ini nongkrongnya kita biasanya begini nih. Asik aja gitu. Ternyata sunnahnya kalau kita buang air besar, kaki kanan kita depankan. Kalau buang air kecil, kanannya kaki ke depan, jadi gini agak ke depan begini. Kalau buang air kecil tinggal belok doang, tinggal putar doang. Ini belakang kecinya begini, jadi ini depan, nggak usah putar begini. Ini bertukar mah, tinggal muter aja. Nah, ini buang air besar, ini kencingnya. Nah, nongkrongnya begitu. Sunnahnya kita mau ribet-ribet, aku udah masih mau kerokolan, bikin asik tuh, ya. Nah itu nongkrongnya. Ya kalau nggak bisa begini, ya, ini capek, pegel, dan untuk ambil sunnahnya itu dulu, baru ditukar posisinya. Itu tentang nongkrongnya. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan lagi pula, kalau kita lagi buang air besar, buang air kecil, di samping tadi dilarang ngomong, dilarang juga balik sambil makan. Sambil makan, sambil minum, nggak boleh juga tuh. Ya, sambil nongkrong tapi makan roti kayak makan buah kayak nggak boleh, apalagi makan nasi. Ini memang betul-betul diem gitu, mulut tidak kerja, betul-betul diem, nggak ngomong, nggak makan, nggak minum, pokoknya diem saja. Subhanallah. Yang boleh ngapain mulut nih? Ya udah diem. Paling kalau mau boleh juga merenung apa makanan atau yang keluar dari tubuh kita. Apa merenungnya gimana? Ternyata yang saya makan
sate rendang begitu enak, ternyata itu enaknya cuma sampai di sini, sampai di leher. Udah kemarin gak enak, udah di bawah leher udah gak enak lagi. Itulah dunia, enaknya cuma sampai di sini doang. Udah sampai situ udah gak enak lagi. Apalagi kalau udah keluar, udah makin gak enak. Walaupun asalnya sate yang dimakan, tetap keluar mah udah boleh dimakan lagi. Udah najis itu. Ya. Oh ternyata dunia itu cuma sebatas itu. Ya, merenungin gitu. Yang saya cari sampai capek siang malam untuk cari makan, cari yang enak-enak. Oh ternyata sampai di situ enak. Udah kesana gak enak lagi. Ini kan jadi gambaran. Berarti saya perlu terlalu berlebihan cari dunia. Kenapa cuma sampai di sini? Itu merenung namanya, ya. Ketika nongkrong, buang air besar, buang air kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi masuk doa kaki kiri, keluarnya sekarang. Begitu kan istinja. Istinja ini harus 3 yang harus bersih. Pertama harus bersih baunya, udah hilang baunya. Baunya pun hilang, tambah lagi apanya hilang, rasanya. Rasanya harus hilang juga. Kalau masih ada rasa-rasanya belum bersih. Yang ketiga apanya? Warnanya. Di warnanya juga harus bersih. Itu baru istinja yang rapi. Ya. Baunya, rasanya, warnanya. Ketika kita bersihin harus bersih semua. Kalau nggak bersih ada salah satunya, apakah warnanya masih ada, atau baunya masih ada, atau rasanya masih ada, berarti belum bersih istrinya. Harus betul-betul bersih. Nah, istrinya. Kalau bersihnya rapi, bersih semua, baru keluar dari kamar mandi. Keluarnya pun baca doa lagi, di luar baca doa lagi. Ya, luar WC, keluar lagi baca doa. Gufronaka dan seterusnya. Itulah aturan-aturan, tertib-tertib, adab-adab dalam buang air besar dan buang air kecil, termasuk istrinya. Yang ini adalah setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita pasti isinya. Tiap hari kita pasti buang air. Tiap hari kita pasti buang air kecil. Karena setiap hari itulah yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai dikecilkan, disepelekan urusan buang air kecil dan buang air besar. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan orang yang nanti pertama dapat siksa di alam kubur bukan karena yang mayat, tapi karena istrinya yang bersih. Dimakibatkan orang disiksa di alam kuburnya gara-gara istrinya yang enggak rapi dan bersih. Ya. Istrinya itu sekali lagi hukumnya wajib biar nyambung pada ibadah kita, jadi menunjang ibadah sholat kita dan ibadah yang lain menjadi sah dan jadi tertib dan hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaitannya yang berkaitan dengan masalah istrinya dan adab-adab buang air besar, buang air kecil. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa ada yang bertanya ya. Kalau kadang ada membuat kamar mandi di atas kolam ikan Di atas kolam. Masalahnya apa? Kolam ikannya. karena itu kan ada yang mengalir, ada yang Ikannya boleh kayak gitu. dan kolamnya kan ada aja yang mengalir, ada yang tidak.
Jadi boleh nggak kalau orang bikin kamar mandi di atas kolam ikan, tapi kolam ikannya nggak ngalir? Kita yang banyak dulu ikan. Jamban. Iya, jamban kalau kolam. Berapa mungkin lah ya. Ya boleh. Ikannya yang boleh dimakan. Iya, biarin ikan empang lah. Hanya nggak jalan. Itu boleh buang air di situ. Dan ikannya pun boleh kita goreng. Kalau airnya jelas, banyak gitu kan. airnya kalau kurang dan sampai berubah airnya, ya tentu airnya najis. Nggak boleh buat mandi, nggak boleh buat wudhu, apalagi kalau hukumnya mah ya boleh di situ karena itu pun walaupun bukan tergenang karena sedikit turun banyak airnya. Yang nggak boleh tadi tergenang airnya sedikit kayak comberan kan. Itu air rakit namanya, air comberan. Hujan turun ada yang megok, nah itu di sini ya. Kalau bikin sengaja kalau di atasnya ada jambannya ya boleh. Kenapa? Enggak membahayakan orang yang lewat, bahkan manfaat buat ikan. Kata ikan lumayan banyak. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, nah, lumayan ikan. Ikan pun jadi halal walaupun makannya kotoran. Ada berbeda informasinya. Nggak jadi haram, nggak yang najis lagi kalau udah jadi makanan ikan. Kalau ikannya nggak najis halal. Tapi airnya itu tadi kalau kejatuhan najis, airnya kurang dari 2 bulan, jadi airnya bukan najis. Nggak boleh dipakai wudu, nggak boleh dipakai mandi, nggak boleh berenang, apalagi berubah airnya. Berubah jadi bau, berubah jadi warnanya beda, itu udah nggak boleh lagi. Kecuali nggak berubah, airnya banyak, 2 bulan nggak berubah, kalau ada najisnya sah saja, walaupun nggak mengalir, tapi airnya banyak, ada kotoran, nggak berubah airnya, terus saja. Kalau berubah jadi semutan. Sekarang tuh yang lagi sering ketemu di kantor sambil buang air besar sambil YouTuber nonton YouTube. Wah, Nah itu arah bisa jadi iya tahu kan ada kegiatan nonton itu kegiatan juga, apalagi nonton nggak boleh juga nonton sambil baca, kan baca keluar suaranya, baca buku, baca majalah, jadi tahu, apalagi nonton YouTube yang ditonton YouTube ceramah. Intinya itu tadi video nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Oh, agak keluar dari konteks. Jadi teman tuh banyak yang punya semangat gitu sama ibadah. Handphonenya ada alarm azan, alarm sholat. Tapi ya dalam suatu waktu dia lagi di kamar mandi, lagi buang air, ya kan alarmnya kan tetap bunyi, tentunya ada waktunya, bunyilah aja itu. Itu adatnya seperti apa dalam seperti itu? sama dilarang juga, walaupun handphone tapi alarmnya pakai suara, kalau di bahasanya pakai alat bahasa Arab ada kalau macam Qurannya nggak boleh. Jangankan di kamar mandi, biasanya nggak boleh. Ringtone-nya ringtone-nya HP kita Al-Quran atau azan ini jangan dipakai.
ringtone-nya kalau ada telepon, misalnya nih, alhamdulillah bacaan Quran itu ada yang mengatakan dilarang, nggak boleh pakai ringtone-nya bacaan Quran, ada sholawat dan sebagainya. Apa sebabnya? Nggak boleh, takut khawatir kita sholat kita nggak tahu dari mati dari sel bunyi mengganggu orang di sel ya lupa kadang ada sholat tuh bunyi mengganggu orang musik apa lagi Al-Quran aja dong. Emang apa yang bolehnya? Ya apa yang boleh yang tidak mengganggu orang lain, apalagi sampai ke bawah kamar mandi. Di kamar mandi ada yang telepon, suaranya azan itu sama sekali boleh juga, kurang adat juga. Apalagi kamar mandi, nggak ada suara aja di kamar mandi, masih juga kurang. Kamar mandi gua coba HP dan minggu rugi 2 kali. Lepas semua hari ini itu tentang ada jemaah yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan adanya pergantian tahun. Jadi kalau ada pergantian tahun baik Masehi maupun Hijriah itu tanda kita harus berenung atau merenung, namanya introspeksi diri. Di tanggal 1 bulan Muharram insyaallah jatuh pada malam Ahad besok. Itu bagusnya itu malam tahun baru kita merenung apa yang kita renungkan, sudah jauh mana iman kita pada Allah. Tahun yang lalu seperti itu keadaan iman kita. Sudah sejauh mana ibadah kita. Tahun yang lalu seperti itu ibadah kita. Sudah sejauh mana akhlak kita. Maka tahun ini yang baru itu bagaimana supaya ada perubahan, peningkatan dan ada naiklah. Dengan adanya pergantian tahun ada perubahan perbaikan pada diri kita. Itu disebut dengan malam renungan, baik Hijriah maupun Masehi. Malamnya kita merenung supaya apa di tahun yang baru ini ada perubahan peningkatan dari segi amal-amal kita semua. Karena perubahan itu kan berkaitan dengan waktu. Pergantian tahun itu berkaitan dengan waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus berjalan. Sehingga kaitan dengan kondisi umur kita, usia kita pun ternyata berjalan juga. Kalau kemarin kita baru sampai umur kita 50 tahun, begitu naik tahun baru berarti meningkat. Umur kita sudah sampai 51 tahun. Sedangkan usia itu kan sudah ditentukan. Usia ini bertambah, umur berkurang. Usia ini bertambah, tapi umur berkurang. Maksudnya apa? Usia mah sudah ditetapkan sekian lama kita di dunia. Tapi kalau umur kita bertambah, kemarin 50, sekarang tambah 51. Yang kemarin 52, sekarang 53, nambah umurnya berarti. Dan itu ada batasnya. Pasti akan sampai kepada batas itu. Nah inilah sebutnya malam pergantian tahun, supaya ada introspeksi diri kita dari segi iman kita, ibadah kita, akhlak kita dan lain sebagainya. Itu adanya tahun baru. Insyaallah untuk tahun baru Hijrah ini, insyaallah jatuh pada malam Sabtu malam tanggal 1.
iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin rajin, akhlak kita semakin bagus. Sehingga ujung-ujung kehidupan kita nanti akan jadi ujung husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Maka untuk itu insyaallah hari Ahadnya, tepatnya tanggal 7-nya, insyaallah kita akan zikir doa bersama sekaligus muhasabah bersama yang memang sudah rutin setiap sebulan sekali. Untuk bulan besok diadakan di tempatnya di Masjid Al-Barkah Pertanian. Jadi bukan tempat mana-mana, tapi di Masjid Al-Barkah dekat sini. Al-Barkah itu dekat sini, lurus belok kiri Al-Barkah katanya. Kita akan kumpul di sana, zikir bersama, doa bersama, muhasabah dan munajat kepada Allah supaya tahun baru ini ada perubahan, perbaikan pada diri kita. Kemudian kita bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada acara zikir bersama. Amin. Allah. Para jamaah sekalian, Allah kita akhiri pagi kita dengan baca doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'matihi lillahi mazidah. Ya rabbana antal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid din wa fil akhirah innaka 'alimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ahdina bil khair. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ahdina bil khair. Ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa